Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira. Thumma salatu wassalamin daimi ala rasulil qurashil khatami wa ala alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah yang mandang memberi kitanya kesehatan dan kesempatan untuk kembali kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, seandainya pasar murah yang dimana harganya tidak seperti harga normal di hari-hari biasanya, maka apa yang akan dilakukan oleh sebagian besar kitanya? Pasti mereka akan memanfaatkan kesempatan pasar murah tersebut di hari tersebut karena waktunya terbatas. Ataupun bagi kitanya yang sudah terbiasa dengan berbelanja online, baik itu di marketplace ataupun dimanapun itu, ya, kita sangat mengerti benar kapan waktu gratis ongkir ataupun kapan ada diskon besar-besaran. Dan itu terus kita pantau karena waktunya itu tidak lama, terbatas. Apakah satu hari ataupun hanya sesaat, hitungan jam, dan itu berbeda tentunya. Ataupun jika gedanya tak pesan tiket, nah orang yang pesan tiket ini memang selalu dia pantau karena harganya itu bisa berubah setiap saat. Dan waktu yang murah, ya, pasti itu tidak lama. Nah, bagi mereka yang memperhatikan, bagi mereka yang perhatian, ya, yang memberikan perhatian terhadap waktu tersebut, maka pasti akan memanfaatkannya. Seorang petani juga sangat mengerti benar kapan waktu dia harus bertanam agar cepat menghasilkan, agar apa yang dia tanam tersebut menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Poin yang sudah saya sampaikan, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia disampaikan kepada kitanya waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Wate di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kitanya yang menjadi waktu mustajabah untuk berdoa. Cepat terkabulkannya doa. Memang Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang Maha mendengar. Allah Maha mendengar kapanpun kita berdoa. Akan tetapi yang kita sampaikanlah wate mustajabah, waktu-waktu mustajabah yang mudah Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doa-doa kitanya. Dan waktu-waktu mustajabah ini tidak lama, dia itu terbatas. Ada waktunya, ya, ada kapannya ataupun di mananya. Nah, ini terbatas, tidak semua waktu dan tidak di semua tempat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui yang tinggal di pelosok Arab. Mereka tinggal di pelosok, mereka adalah orang awam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga ketika kami meminta bisa dengan berbisik, atau Tuhan itu jauh sehingga ketika kami meminta itu harus dengan berteriak?" Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun."
Surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpegang, jika ada yang menanyakan tentangku, aku adalah dekat. Fa inni qarib, aku adalah dekat. Jadi Allahnya dekat dengan hambanya. Jika kita bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, contohnya wa idza sa'alaka yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jika mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, qul, katakanlah. Allah menggunakan kata qul. Ini takalan dari segi bahasa. Di ayat tentang doa tadi yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata qul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qul fa inni qarib. Tidak Allah katakan qul, tetapi langsung Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika ada yang menanyakan tentangku padamu, aku dekat. Allah tidak katakan kepada Rasulullah, katakanlah aku dekat. Sedangkan punya ayat tentang haid duno yang katanya sampaikan, apabila mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Ataupun wa idza yas'alunaka 'anil anfal, jika mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang, qul, katakanlah qulillah war rasul. Ada kata qulnya, katakanlah. Ataupun ayat-ayat yang lainnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, dan seterusnya. Yang kedua yang sampaikan jemaah dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwasanya di ayat-ayat yang lainnya Allah katakan qul, perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan, untuk memberikan jawabannya. Akan tetapi di ayat tentang doa, Allah tidak mengatakan kata qul, tidak memerintahkan Nabi Muhammad sebagai perantara untuk memberikan jawabannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu begitu dekat dengan hambanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat waktu-waktu mustajabah untuk kita meminta dan memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita manfaatkan waktu-waktu tersebut, baik kita abaikan, baik kita sia-siakan. Yang pertama adalah di waktu kita berbuka. Wadai kita berbuka. Nah, waktu berbuka ini merupakan salah satu waktu mustajabahnya untuk berdoa. Di saat orang-orang ketika berbuka dia lalai dengan makanannya, dia terfokus kepada makanan dan minuman yang ia berbuka, dia lupa bahwasanya di waktu tersebut ada waktu mustajabah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat mengabulkan doa-doa hambanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bahwasanya setiap orang yang berpuasa dia memiliki doa yang tidak akan tertolak, yaitu di saat ia berbuka. Kemudian yang kedua adalah ats-tsulusul akhir minal lail, yaitu di sepertiga akhir daripada malam. Dan Masya Allah, getanya di bulan Ramadan Allah mudahkan untuk getanya untuk terbangun lebih cepat. Kita ingat-ingat ketika sebelum Ramadan begitu sulit untuk getanya bangun lebih cepat. Akan tetapi di bulan Ramadan Allah mudahkan itu semua. Karena memang Allah bukakan pintu-pintu syurga, agar getanya mudah untuk beramal, mudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya jangankan solat subuh kadang berjamaah di masjid, untuk solat tepat waktu di rumah, bangun lebih cepat, itu tidak mampu getanya. Pulang untuk bersahur dan seterusnya. Akan tetapi Allah mudahkan di bulan Ramadan ini kita bangun lebih cepat. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk getanya solat tahajud, qiyamul lail, bangun lebih cepat. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Wa may yastaghfiruni fa aghfirulah. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah. Yang meminta kepadaku juga akan aku berikan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah adalah ketika sahur, yaitu ketika gedanya bersahur. Ini merupakan salah satu waktu mustajabahnya doa. Terkadang gedanya lupa, ataupun terkadang gedanya meremehkan waktu sahur tersebut. Seakan-akan watai sahurnya adalah watai gedanya untuk makan dan minum saja. Padahal di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa-doa kita.
Dan disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika hari Jumat. Uronyo adalah hari Jumat, dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kitanya untuk berdoa, dan Allah perkenankan doa-doa kitanya. Ketika waktu itu berkumpul, waktu Ramadan, kemudian kitanya sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian hari Jumat lagi, nah heboh waktu berkumpul di waktu tersebut, maka akan lebih jauh Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan terkabulnya doa kitanya. Nyat pula berat wujud, ya, hari Jumat sedang berpuasa, kemudian red hujan, ya, maka itu adalah waktu terkumpulnya waktu-waktu mustajabah, dan lebih cepat Allah mengabulkan doa-doa kitanya. Dan sebagian ataupun jumhur ulama mengatakan waktu mustajabah doa tersebut di hari Jumat adalah setelah solat asar, ya, meskipun secara keseluruhan itu tidak dijelaskan secara spesifik oleh Rasulullah SAW, akan tetapi sebagian besar ulama mengatakan waktu tersebut ada setelah solat asar, alih solat asar sampai waktu maghrib, itu ada satu waktu nantinya, ya, dan kita tidak tahu jika berkenaan doa kitanya dengan waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kitanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akhir adalah athna'us shaum umuman, yaitu ketika kitanya sedang berpuasa, ya. Jino alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kitanya, Allah mampukan kitanya untuk berpuasa. Dan Rasul mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir. Ada 3 doa golongan orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala tolak doa mereka. Di antaranya Allah sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah mereka yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ini adalah kesempatan bagi kitanya untuk memanfaatkan waktu-waktu mustajabah tersebut. Apalagi kitanya sedang berpuasa, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kitanya mendapatkan waktu-waktu mustajabah lainnya seperti di hari Jumat lagi uronyo, kemudian juga ketika berbuka, bersahur, kemudian di thuluthul akhir ada di sepertiga malam, maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk kitanya memanjatkan doa kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan dunia dan akhirat kitanya. Baik ta doa hanya untuk kebaikan dunia saja, karena Allah sampaikan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka yang hanya meminta kebaikan untuk di dunia saja, mereka tidak mendapatkan apapun nantinya di akhirat. Akan tetapi katakanlah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sudah ma'ruf di kalangan kitanya telaki kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu saja tausiah yang dapat kita sampaikan di subuh yang mulia ini. Semoga kitanya memandung bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak doa kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan yang kitanya inginkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kitanya, dan Allah terima segala amalan yang kitanya lakukan di bulan Ramadan ini. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.